Hai cinta, kembali lagi bersama aku Melin di Melin World. Pertama-tama aku mau nyapa kalian dulu. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku harap kita semua selalu dalam limpahan berkah dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Apapun itu agama kalian dan kepercayaan kalian. Aku percaya bahwa tidak ada yang betul-betul kebetulan dalam dunia ini. Apapun yang kalian temui, yang kalian hadapi, pasti memiliki makna dan tujuan tertentu untuk hidup kalian, untuk hidup kita. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe channel aku, channel ini. Seperti biasa, aku selalu berusaha untuk menyisipkan energi healing, energi mood booster ya, untuk untuk menstimulasi kebahagiaan dan segala macam. Kenapa? Karena di channelku ini aku berusaha untuk memberikan sinyal-sinyal energi-energi positif, penyembuhan dan segala macam. Jadi aku lebih suka ke sana, lebih suka ke healing dan ngebooster energi daripada sebenarnya untuk masa depan. Aku percaya selama perjalanan aku, yang aku lihat adalah walaupun kamu mau dilihatnya masa depan gitu, karir, cinta, segala macam, tapi kalau memang kamunya sendiri, energimu sendiri nggak mau kasih tahu itu, ya aku nggak bisa baca. Contohnya, misalkan karena orang-orang yang memiliki masa lalu yang belum selesai, atau masa sekarang yang masih sedang sangat berantakan, otomatis secara otomatis aku nggak bisa lihat ke depannya karena emang nggak dikasih tahu. Nah, ini berbeda, tiap orang bisa berbeda-beda ya, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah dalam permainan ini, dalam tarot, pembacaan tarot. Yang ada hanyalah resonate dan tidak resonate. Jadi ketika teman-teman nggak sengaja jumpain video ini atau ngeklik punyaku, kemungkinan besar itu ada pesan-pesan untuk teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama, kali ini pertanyaannya adalah siapa yang ingin hadir, pesan dari yang ingin hadir kembali dalam hidupmu, dalam artian dia yang ingin hadir kembali dalam hidupmu ketika kamu memiliki seseorang dan kepikiran seseorang, atau secara random aja kamu ngeklik video ini, mungkin ada orang-orang yang dari masa lalumu yang ingin kembali dalam hidupmu. Apakah itu dia dalam bentuknya teman, kekasih, atau teman bisnis, atau orang-orang yang lain yang pernah kalian jumpai dalam hidup kalian. Jadi inilah dia general readingnya, pesan dari dia yang ingin kembali, pesan dari masa lalumu gitu, bukan pesan dari dia yang ingin kembali dalam hidupmu gitu. So, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ya.
teman-teman, nggak nyaman ini. Aku pilih 2 yang ini ya. Pada dasarnya sih ya, sebenarnya pakai kartu tarot aja tuh udah cukup sih sebenarnya. Cuman aku emang orang sukanya gambar, suka gambar, dan suka aja, emang suka kertas gitu. Kertas jadi bentuk apapun gitu. Baik itu kertas ditulis atau kertas dibaca atau kertas bergambar, aku suka. Makanya orakelku juga aku koleksi. But that is fine. Oh, udahlah, dia maunya ini keluar. Ini satu aja ya. Oke, aku pilih ini. Mari kita susun pesan dia dari masa lalumu yang ingin kembali. Coba kita lihat tarotnya dulu. Ada Two of Wands. Ada Five of Pentacles. Ada ada 8, 6, 7, 8, Eight of Swords. Ada The Hangman. Oh, ini ada The Hangman. Oh, wow, aku udah lama banget nggak lihat The Tower Moment. Jadi ini kayaknya pembacaannya ini bakalan jadi lebih seru deh, karena ada 2 energi besar yang berdekatan. Trine, angelic support, harmony and perfect flow. Ada di 120 derajat. Fire Sun ini divination, sama kayak apa ya, wholeness. Aku bawahin lagi ya, ini dia wholeness. The Tower Moment. Gimana ya, kalau udah masa The Tower Moment itu dia nggak mirip sama The Death, energi The Death. Jadi orang-orang yang telah melalui ini dan akan melalui ini bakalan kayak apa ya, kayak ditempa oleh semesta tentang banyak hal gitu. In a guidance, my soul knows the way forward. Kan konfirmasi. Our love is eternal. Gitu. So, cukup nggak ya? Kayaknya cukup ini dulu ya. Aku bacain yang ini dulu. Coba aku geser sedikit aja ke sini, biar teman-teman bisa lihat. Sorry ya kalau buat di kalian bakalan kebalik kelihatannya, karena aku emang belum bisa nyetelin posisinya kebalik, bakal normal buat kalian. Dan pas aku syuting, aku pernah cobain syuting kayak biasa gitu ya, yang biar kalian dapatnya kelihatan lebih normal. Tapi betul aku nggak nyaman pas ngebaca itu. Ada satu video aku tuh yang normal, kayak kalian ngebacanya itu tuh ya kayak normal aja gitu, nggak kebalik. Tapi justru di akunya yang nggak nyaman
kalau syuting dengan begitu gitu. Sorry ya, aku belum bisa. Sebenarnya ada sih aplikasi-aplikasi atau barang-barang lain gitu kan yang mempermudah. Tapi aku belum bisa nge-explore, sorry. Masih butuh banyak waktu untuk diri sendiri dan ngejelasin tugas-tugas yang lain. Coba aku deketin dikit lagi. Oke, Besti. Nah, aku lihat dulu ya keadaan orang ini gitu. Kalau ditanya bagaimana orang yang ingin kembali dalam hidupmu gitu ya, pesan dari orang yang ingin kembali dalam hidupmu. Jadi aku tarik sebuah kisah dari perjalanan tarotnya gitu. Itu ada Two of Wands. Ini kan suatu perencanaan pengambilan keputusan. Jadi orang ini sebenarnya emang udah lama pengen balik ke kamu. Jadi ceritanya ini ya namanya juga masa lalu ya gitu ya. Ceritanya ini ada sebuah hubungan yang sudah lama gitu, yang orangnya nggak balik gitu ya. Entah itu karena permasalahan, ada memang sebuah masalah atau memang keadaan yang nggak bisa dihindarkan atau segala macam. Dalam hubungannya pun juga ada bermacam ya. Yang pastinya seseorang ini sudah lama hilang dalam hidupmu dan dia ingin kembali, betul-betul ingin kembali gitu. Kenapa? Karena five of Pentacles memang keadaannya memang tidak baik. Dia melalui banyak hal. Dia melalui banyak hal gitu. Hal setelah, maksudnya seperti ini. Ketika dia tidak bersama kamu, dia melalui banyak hal dan di situ sebenarnya dia baru menyadari dan baru merindukan apa-apa yang sudah ada yang telah lama gitu. Ini persis kayak memang orang-orang lama sih. Maksudnya ya biasalah orang-orang yang lama pengen kembali. Dan kenapa orang ini ingin kembali dalam hidupmu gitu. Ketika orang kembali dalam kehidupan kita, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ingin menambah luka, atau kedua dia ingin benar-benar berubah gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan orang ini, dia merasakan kehilangan dan kesulitan gitu gini tanpa kamu. Di beberapa orang gitu kan memang kesulitannya itu emang dalam bentuk materi ya gitu. Ini bisa aja orang yang udah bercerai gitu ya, yang nggak bahagia ternyata dengan kehidupannya, lalu dia menginginkan kamu gitu. Karena ini lebih ke materi sih, atau beberapa orang yang sudah berpisah tapi memiliki kekurangan dalam hal lain gitu yang nggak bisa diisi oleh orang manapun gitu, sehingga dia berpikiran untuk kembali kepada kamu gitu. Mereka melalui dia yang orang kamu tanya, yang ini orang-orang yang di sini sebenarnya yang ada di sini, orang yang kita baca saat ini, mereka itu melalui masa-masa sulitnya sih dan memang membutuhkan dukungan emosional yang pernah ada dalam hubungan kalian gitu. Ini bisa aja salah satu kelompok di sini adalah teman masa lalu gitu yang udah lama hilang gitu. Terus ketika dia mendapatkan kesulitan gitu, dia keingat bahwa kayaknya aku harus pergi ke dia deh, ke temanku yang ini gitu. Nyesek sih ya. Tapi ya memang keadaan gitu. Karena biasanya ya ada dua hal. Gini tandanya, kalau kamu menangis saat mengingat orang tersebut, berarti kamu yang mencintainya gitu ya. Atau aku bingung ngejelasinnya gimana. Namun yang pasti ya, orang ini merasa bahwa kamu menyayangi dia gitu. Ini juga kayak apa ya, dia berpikir bahwa meskipun aku sulit, kayaknya
kamu bisa menjadi tempat rumah yang aku balik lagi untuk nge-recharge energi atau mendapatkan pertolongan, bantuan dan segala macam. Dia masih berpikir kalau kamu orang baik dan mau menerima dia. Terus ada 8 pedang, 6, 7, 8 of sword. Ini menggambarkan perasaan terjebak dan ketidakberdayaan. Seperti aku bilang tadi, orang ini intinya gini, kenapa pesan dari orang yang masa lalu yang ingin kembali ke kamu itu tuh cuman bilang gini, aku butuh kamu gitu, dan cuman kamu yang bisa ngebantu aku buat ngelewati masa-masa ini gitu. Ini situasinya adalah orang tersebut atau mereka terperangkap dalam situasi mereka sendiri, baik secara emosional maupun mental. Mereka ingin kembali, tetapi pertama ketidakberdayaan untuk melakukannya karena ketakutan atau keraguan gitu. Dan mereka juga perlu menyadari, mereka juga mulai sadar gitu ya, gitu bahwa ada keterbatasan yang mereka harus pahami di antara hubungan kamu sama dia sekarang, dia denganmu sekarang. Dan kayaknya mereka berpikir kalau seandainya aku mulai berubah pikiran atau ya pokoknya berubah lah, kayaknya kita bakal kembali lagi deh, aku bakal bisa balik ke dia gitu. Dan ini kan memang ada kartu The Hangman, tapi masih nggak bisa balik gitu. Kenapa? Karena dia sendiri masih terjebak, masih maju mundur, pengen banget. Kalau ditanya kangen banget. Kalau ditanya pengen balik, pengen banget. Tapi yang pertama bukan masalah gengsinya di orang ini, tapi ini lebih masalahnya kayak pertama dia terima aku nggak sih ya, yang kedua kita masih sebanding nggak ya gitu. Of course kan, ini kenapa, karena istilahnya tuh gini, jemuran aja kalau ditinggalin itu tuh bisa hilang, apalagi manusia yang dia memiliki otak, memiliki perasaan gitu ya, terus belajar gitu. Ketika ditinggalin dalam waktu lama, of course orang-orang akan berubah itu bukan tidak hanya kondisi keadaan ya, berubah itu juga bisa pola pikir kita akan berubah, fokus kita juga akan berubah. Bahkan memang beberapa orang memang totally change gitu, dari yang mereka berhijab menjadi tidak, dari yang mereka ugal-ugalan menjadi lebih kalem. That's something normal happen. Dan kamu bayangin aja kalau kamu punya teman di masa lalu atau punya pacar lah di masa lalu yang kamu tuh nakal banget sama mereka, dan terus setelah beberapa lama kamu hijrah atau kamu dapat pendidikan lebih baik atau kamu memang berubah lah, totally berubah. Apa yang terjadi, apa yang dipikirkan oleh temanmu atau bahkan ya temanmu di masa lalu? Mereka pasti kayak insecure gitu ya, mau balik lagi atau temenan lagi atau balikan lagi deh sama kamu. Pasti kayak, aku masih cocok nggak ya? Dia masih mau terima aku nggak ya? Pasti orang bakalan bingung buat balik ke kita, atau bahkan ini posisinya kalau kamu mau balik ke dia gitu. Nah, posisinya di hangman di dalam situasi orang yang kamu yang ada di bacaan ini ya begitu gitu. Dia pengen maju, pengen balik tapi ketahan gitu. Ketahan dia itu ya karena itu tadi, karena banyak hal, dia harus melihat banyak hal, banyak sudut pandang, masih harus merencanakan, ini kalau aku balik ke dia, aku harus bersikap bagaimana gitu. Apa yang harus aku rubah gitu, biar kita bisa barengan lagi gitu. Terus ada the tower moment. The tower ini melambangkan perubahan dalam kejutan, karena the tower moment itu adalah lambang dari pengajaran semesta sih, lambang dari memang pengajaran Tuhan. Jadi aku kasih tahu dulu ya, kalau kamu memiliki orang atau teman atau saudara atau siapapun lah itu
yang susah banget dibilangin, susah banget diajarin. Ya udah banyak-banyakin aja doa biar Tuhan yang ngajarin dia. Karena tahu kenapa nggak sih? Kalau kamu diajarin sama manusia, itu tuh pelajarannya itu tuh sakitnya itu tuh nggak besar. Tapi kalau kamu diajari langsung dengan oleh Tuhan, oleh semesta, nah itu tuh pasti hidupmu itu tuh bakal jungkir balik. Bisa dari pokoknya jungkir balik deh. Karena kenapa? Eee, Gini, kalau sama manusia itu tingkatan kita tuh masih sama manusia, paling kita mendapatkan ejekan, pengucilan dan segala macam. Tapi kalau Tuhan yang ngajarin, bayangin aja kamu tuh kayak kayak dipaksa ngebuka gitu, batin kamu kebuka, istilahnya, ada tempaan di sini yang nggak bisa manusia lakukan. Itu gimana caranya? Apakah dia menarik semua apa yang kamu punya? Apakah kamu memiliki banyak uang tapi kamu nggak ditarik kebahagiaanmu? Ataukah dia yang maha kuasa tiba-tiba memberikanmu ujian bertubi-tubi gitu? Atau tiba-tiba memberikanmu kekayaan yang sangat banyak sampai kamu bingung mau ngapain gitu. Jadi intinya apa? Orang ini bisa dikatakan bahwa sebenarnya sedang merasakan the tower of moment. Tower moment ini bisa dihindari nggak? Nggak bisa. Nggak bisa dihindari. Ini tuh kayak apa namanya ya? Istilahnya kalau barang itu tuh kayak dia emang udah gimana ya? Nggak bisa diinin juga. Ini tuh kayak yang lain tuh udah nggak bisa, ya udah balikin lagi ke pabriknya gitu. Biar yang punyanya sendiri ngeperbaiki gitulah. Jadi kan emang harus dibongkar banyak hal, dibongkar ini, dibongkar itu. Dan kamu juga dicelupin ke dasar lautan gitu. Intinya tuh kalau orang di posisi tower moment itu, ya kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain dalam artian apa, emang nggak bisa ngapa-ngapain buat ngebantu dia, ngebantu orang tersebut. Karena kenapa? Karena dia sedang melalui proses yang memang seharusnya dia lalui, dan itu tuh dari Tuhan. Dan kita sebagai manusia biasa nggak bisa handle menghandle banyak hal di sini. Contohnya aja dia terindikasi komplikasi, itu penyakit gitu ya. Dan mungkin ini sebagian dari proses spiritual juga gitu ya. Kamu bisa apa coba? Even kamu memiliki uang yang banyak, kamu memiliki kendaraan, segala macam, harta segala macam, ya untuk nyembuhin nyembuhin orang ini, ya kamu nggak bisa juga. Karena semuanya itu kan tergantung dengan kasih sayang Tuhan gitu ya. Dan berat memang orang yang berada di posisi ini gitu. Jadi secara keseluruhan sih ya, orang dia yang masa lalu ingin balik ke kamu itu sebenarnya ada keinginan untuk balik, namun butuh refleksi yang mendalam, butuh effort dan dan memang secara harfiahnya, secara harfiah, secara apa namanya, kenyataannya gitu ya, realitanya emang dia dalam keadaan sulit gitu, sedang melalui masa sulit, bahkan bukan melalui masa sulit aja, melalui masa transisi. Transisi ini perubahan yang berkaitan dengan dalam diri manusia itu spiritual ya. Ketika aku bicara spiritual, ini bukan berarti something yang kayak barang-barang aneh gitu, enggak, yang kayak magic-magic, enggak. Ini tuh kayak pendalaman diri sendiri gitu. Hubungan diri dengan diri sendiri, dan juga apa sih namanya? Batin ya. Dan itu lebih banyak ke dalam pengajaran batin sih. Karena setelah ini tuh dianya bakalan banyak perspektif yang berubah, banyak kebiasaan yang berubah deh gitu. Dan kalau ditanya orang-orang ini siapa-siapa aja, kebanyakan dari orang di sini adalah ada yang di sini Aries gitu ya. Ada juga Taurus, ada Gemini,
Pisces, eh, apa ya itu sih, yang ini sesuatu hmm, yang apa ya, sesuatu yang bermaknakan di sini tuh, zodiak zodiak yang ini identik dengan yang namanya perubahan segitu. Em, terus dan di sini kan ada definition, mm-mm, kemungkinan besar orang-orang ini tuh juga apa ya, juga pergi ke kayak mencari tahu gitu kamu di mana gimana gitu ya, atau ngelihat masa depan juga gitu, ngebaca energi juga, baca kartu juga, dia pergi ke orang-orang seperti ya seperti aku gitu, dan dia percaya dapat guidance bahwa kamu bisa kamu bisa ngebantu dia gitu, atau kamu seharusnya tuh dia balik ke kamu gitu. Dan mm-mm. Dan ini kan lambang dari intuisi ya, penglihatan dan koneksi spiritual juga gitu. Kemungkinan besar dia juga merasa bahwa udah saatnya nih balik ke kamu gitu. Dan dengan sendirinya kayak pernah ada beberapa orang tuh setelah mereka lama hilang, mereka berpikir bahwa aku kangen, kayaknya aku harus balik deh sama kamu gitu. Aku beberapa kali mendengar cerita orang udah lama nih nggak ini, terus kepikiran buat balik ke kamu gitu, sehingga dia kayak dapat ilham gitu ya, ada intuisi yang mendorong mereka untuk balik ke kamu gitu, sehingga mereka ya mencari tahu lagi atau apa gitu. uh, ini lebih tepatnya ya kalau ditanya kalau ini hubungan dua orang laki-laki dan perempuan, ini tuh hubungan di masa lalu itu tuh bisa kayak apa ya, kayak hubungan yang memang friendship sih, kayak ada soulmate gitu. Jadi orang-orang yang memang bisa berbagi pemahaman segala macam, berbagi kenangan, berbagi hal yang baik gitu. Uh, apa namanya, dan dia melihat bahwa kamu adalah seorang sebagai petunjuknya gitu. Lalu ada kartu the wholeness. Wholeness itu artinya apa ya, uh, keutuhan, utuh gitu. Um, dan ini mencerminkan sebuah kesatuan, integritas, dan penerimaan diri. Nah, ini ketika mereka orang ini udah selesai dengan hal-hal yang membuat dia terjebak, proses-proses ini gitu ya, mereka bakal balik lagi ke kamu gitu. Jadi sebenarnya di bacaan kali ini tuh, orang-orang yang pengen balik ke dalam hidupmu itu tuh, yang pengen balik lagi tuh sebenarnya udah memikirkan itu dari lama gitu. Hanya saja waktu dan kesempatan itu belum belum berpihak gitu. Karena kenapa, mereka masih menyelesaikan masalah-masalah hidup mereka gitu. Menyelesaikan proses-proses diri mereka sendiri gitu ya. Terus ada trine gitu ya, angelic support, harmony and perfect flow gitu. Ini melambangkan satu kesatuan ya, trimurti gitu. Apa namanya, memang adanya bantuan dari yang sama maha kuasa gitu ya, seperti aku bilang tadi, keselarasan dan waktu yang tepat gitu. Hanya saja menunggu waktu dan kesempatan yang tepat, dia bakal balik kok gitu ya. Istilahnya tuh gini, aku bakal balik ke kamu, aku bakal menghampiri kamu kalau urusanku udah selesai, dan kalau kerjaanku udah selesai, kalau keadaanku udah membaik, aku bakal balik gitu. Karena kenapa, aku pikir kamu bisa menjadi jalan petunjuk buat aku ke depannya gitu. I wanna back to you again gitu ya. Kenapa hal itu? Karena aku percaya bahwa uh, bahwa jiwaku sendiri tahu kemana aku harus berjalan gitu, kemana aku harus melangkah gitu, forward. Our love is eternal. Dia masih meyakini bahwa kamu masih sayang kok sama dia gitu. Dan sebuah cinta itu tuh, cinta itu kan istilahnya cinta
perasaan, bisa jadi cinta, bisa jadi itu tuh sebenarnya cinta nggak pernah pudar gitu. Dia memikir bahwa ya kamu bakalan terima dia balik gitu. Jadi intinya apa, orang-orang yang di file ini gitu ya, kebanyakan itu pisah di masa lalu itu bukan karena sebuah pertengkaran, bukan, tapi karena memang sudah masa jeda dan perlu berkembang untuk masing-masing jiwa gitu, sehingganya maka mereka berpisah. Makanya ini tadi aku bilang, ini dia yang kamu pikirkan, nggak semuanya itu tuh someone special gitu, kayak hubungan pacar, suami istri, enggak gitu. Ini bisa juga hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan, sama hubungan kerja gitu. Karena ini orang-orang di sini aku lihat nggak ada istilahnya kenangan masa lalu itu yang something broken heart, itu bukan perpisahannya, itu tuh bukan sebuah pengkhianatan atau apa, bukan. Tapi karena memang sudah tidak bisa bersama, dalam artian masing-masing orang perlu belajar untuk diri mereka sendiri. Dan orang ini ketika dia udah merasa baikan, dia berpikir bahwa oh aku udah saatnya balik lagi ke kamu gitu. Ini orang-orang yang menganggap bahwa kamu itu adalah rumahnya gitu, dan kamu memiliki cinta yang besar, dan dia percaya bahwa kamu bakal nerima dia gitu. So kalau aku lihat, kalau ditanyain ciri-cirinya gimana gitu ya, ciri-cirinya, ciri-ciri fisiknya gitu. Kalau ditanyain ciri-ciri fisiknya, ini aku lihat dulu. Kalau tanya ciri-ciri fisiknya ya, tapi kasih tahu nggak ya? Kasih tahu tidak ya? Kasih tahu tidak ya gitu. Ciri-ciri fisiknya, dia kebanyakan di sini melankolis, lebih defensif, dan beberapa orang memiliki ini sih, postur tubuh yang agak sedikit bungkuk gitu. Dan dia kelelahan sih ya, penampilannya itu kayak lebih penampilan orang stres sih gitu. Jadi apa ya aku bilang, karena memang keadaannya itu tuh memang sesulit itu gitu, tapi dia berusaha untuk tetap tenang dan kembali ke kamu ketika waktunya udah tepat gitu. Jadi buat kamu ini orang diterima atau enggak sih? Coba kita lihat ya. Aku jadi penasaran kalau orang begini datang kembali, diterima atau enggak. Enggak, diterima atau enggak. Kalau orang begini datang, diterima atau enggak. Oh iya sih. Kalau ini kalau orang ini datang fix ini kebanyakan dari kalian ini, walaupun aku udah capek tadi ngomong-ngomongnya gitu, kebanyakan dari orang yang pilih kartu ini tuh emang memikirkan orang, someone di masa lalu, emang sesuatu perasaan yang menggebu kayak cinta-cintaan gitu. Jadi kalau orang ini datang, ya positif, kalian bakal balik lagi kok, bakalan ada something kayak apa ya, memang ya gimana, kayak judulnya tadi apa, karena emang sebenarnya hubungan ini tuh emang masih ada. Ini kan ada, sekarang aku paham bahwa orang-orang yang ngeklik ini, kalian yang tanya ini ada ceritanya CLBK, cerita lama belum kelar. Jadi ya balik lagi, ya sabar, ada jeda waktu beberapa saat kayak memulai hubungan baru gitu, dan ya akan melangsungkan sebuah pesta kecil-kecilan gitu. Ini mungkin ada perayaan, nggak langsung pernikahan, tapi ada kayak tunangan gitu. Ya pasti at least tunangan lah, kalau aku lihat, kalau orang ini balik. Kalau orang ini balik berarti dia memang buat kamu gitu. Terus coba aku lihat ya pesan dari love-nya. Kalau orang ini balik, aku jarang banget loh ngebacain
beginian, maksudnya sampai diantarin sama istilahnya ini kan diantarin sampai sampai ke jalan ya kalau orang bertamu, terus gimana akhirnya gimana gitu, ya akhirnya kamu sama dia gitu. Oh my beloved, ya udah berarti udah fix ini pertanyaan tentang someone special. Jadi bisa aku simpulin bahwa kemarin itu kalian udah nggak bersama lagi bukan karena nggak sayang lagi seperti aku bilang tadi, tapi karena memang ada hal yang memang harus diselesaikan masing-masing jiwa dulu, masing-masing keadaan. Dan ketika masanya udah sampai dan kemungkinan orang ini udah mencoba beberapa orang dalam hidupnya, tetapi nggak ada yang seperfect kamu dan nggak ada, dan dia nggak merasa bahwa orang-orang tersebut menyayangi dia seperti kamu menyayangi dia gitu. Makanya dia terus dia pergi ke orang-orang mungkin seperti aku ya gitu ya, ke tarot reader atau kemana gitu, atau ke orang-orang suci gitu, ke ustadz, kiai atau brahmana gitu ya, brahmana atau ke orang-orang ya yang gitulah. Terus dia bilang dia mendapat petunjuk bahwa dia harus balik ke kamu, dan ketika waktunya udah tepat, waktunya udah tepat, keadaan dia udah baik, semua ketika udah matching gitu, dia bakal balik ke kamu. Karena kenapa? Karena dia percaya bahwa kamu masih sayang sama dia gitu, dan dia percaya bahwa cinta yang kalian punya itu tuh, kekal gitu, dan kamu adalah the one-nya. Ya, begitu pesannya. Thank you so much. Semoga ini membuat kamu bahagia dan ngebooster energi kamu. Kalau kamu ragu-ragu buat balik, cobalah gitu ya. Kalau kamu merasa ini untuk kamu. I think that's all for this time. Ya kalaupun kenyataannya nggak seperti apa yang kamu pikirkan, setidaknya kamu nggak menyesal balik lagi ke orang ini. Thank you so much. Yang penting lakuin dulu gitu. Jadi atau dia ngelakuin dulu. Ini energi bisa five for saya. So that's all for this time. Thank you so much. Buat kalian ini adalah mantan yang ingin kembali gitu. Tapi ini positif karena apa namanya, dia melalui, karena ada the tower moment ini, ada perubahan gitu yang besar. Makanya dia berusaha menyesuaikan energi biar bisa lagi balik ke kamu, biar bisa pantas denganmu gitu. Ini adalah hal yang positif ya menurutku. Oke, makasih banyak. Thanks for your time and see you for the next reading. Bye bye.